Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Sahabat Aim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan kami di Aim Talks. Mari berbincang seputar iman, ilmu, dan kehidupan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih bersama guru kami Al-Ustadz Abu Hanif Alipata DMA Hafidhullah Ta'ala. Kaif hal Ustadz? Alhamdulillah Ustaz. Nah, Nah Ustadz, Ramadan sudah di hadapan mata Ustadz. Masya Allah. Sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang mulia nih. Nah, Ya, dengan bulan yang mulia, dengan bulan yang dimana syiar Islam jauh lebih jauh terasa lebih besar di setiap sudut-sudut tempat kaum muslimin Ustaz. Biasanya masjid jadi lebih penuh ya. Kemudian yang sodakoh juga biasanya jadi lebih banyak. Kemudian tentunya syiar ada ibadah saum di dalamnya dan banyak keutamaan dari bulan Ramadan ini. Dan kita akan bicarakan hal-hal terkait bulan yang mulia ini Ustaz. Nah, pertama-tama kita ingin tahu dan ingin tanyakan tentang bagaimana kedudukan bulan Ramadan ini bagi kaum muslimin. barakallahu fiik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ustaz Arif Rahman yang dirahmati Allah Azza wa Jalla dan sahabat Abdullah bin Mas'ud yang dirahmati Allah Jalla Jalalu. Tentu kita sebagai seorang mukmin Ustaz ya, layak dan patut untuk bergembira ketika Allah Ta'ala berikan kita taufik untuk menikmati musim-musim kebaikan, musim-musim ketaatan, di mana di dalamnya Allah Ta'ala menyiapkan banyak keutamaan, kebaikan, keberkahan, dan itu merupakan konsekuensi ya keimanan kita, tuntutan iman. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu." Ya huwa khairum mimma yajma'un. Kata Allah, katakanlah dengan karunia-Nya, dengan rahmatnya, hendaklah mereka bergembira. Wa bidzalika falyafrahu. Lihat, Allah Ta'ala menyebutkan dua nikmat, karunia dan ada yang mengatakan di situ adalah rahmat adalah Al-Quran, ada yang mengatakan fadlullah adalah Islam, ada yang mengatakan ilmu dan amal. Yang jelas apapun yang Allah Ta'ala berikan kita berupa nikmat untuk bisa beramal soleh dan di dalamnya banyak kebaikan-kebaikan, maka itu adalah layak kita untuk bergembira, layak kita untuk menyambutnya. Kemudian juga ada salafnya Ustaz, ada tuntunannya Nabi SAW ketika datang bulan Ramadan, dia mengumpulkan sahabat. Beliau mengatakan, "Qad ja'akum Ramadan." Ya, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Ya, iftaradallahu alaikum siyama, Allah mewajibkan di dalamnya puasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, di dalamnya Allah Ta'ala membuka pintu-pintu surga. Wa tughlahu fihi abwabul jahim, di dalamnya Allah Ta'ala menutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan syaitan dibelenggu Ustaz. Ya, fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima, siapa yang dihalangi dari kebaikannya maka dia terhalang dari seluruh kebaikan. Siapa di antara kita yang seorang mukmin tidak bergembira dengan kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan ini? Bulan yang penuh berkah-berkah itu artinya banyak kebaikannya. Keberkahan dunianya Ustaz, Masya Allah ya. Kita jadi sehat, ini keberkahan dunia. Ada Ramadan itu kalau di Indonesia bulan menyemai cinta sekeluarga Ustaz ya. Yang biasanya afwan Ustaz, kita jarang makan bareng. Ini mau nggak mau kita dipaksa untuk makan bareng, sahur kan bareng kan. Nah, nggak mungkin beda-beda Iya, ya. yang selalu kita inginkan itu bisa buka bersama dengan keluarga, terus salat tarawih bareng. Nah, ini semua adalah keberkahan yang di dunia sudah kita rasakan.
ya kemudian ilmu kita bertambah, ada kajian-kajian, ya kemudian tentu keberkahan akhiratnya, amal kita dilipat gandakan Ustaz, pahala berlipat ganda, puasa sampai disebutkan apa namanya, ana ajazibih, kata Allah, aku membalasnya gitu. Puasa Ramadan dijanjikan surga, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ada penghapusan dosa, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, setiap malam Allah angkat, Allah bebaskan dari api neraka setiap malam. Setiap malam Allah, bukan hanya malam terakhir 10 terakhir Ustaz ya, itu hadis yang tidak sahih ya. Ada pengampunan dosa, ada itikaf, ada malam 1000 bulan, Masya Allah. Maka layak kita untuk bergembira Ustaz, dan menyambut dan bergembira ria, bersuka cita. Ya, bahkan dulu kata Ibnu Rajab Hambali rahimahullah, dulu para salafus saleh yad'una rabbahum sittata asyhurin ayyubalighahum Ramadan. Masya Mereka Allah. 6 bulan sebelumnya, sahabat Aib, mereka sudah berdoa agar disampaikan ke bulan Ramadan. Jadi 6 bulan Ramadan. Dan 6 bulan sesudahnya mereka berdoa agar diterima amal Ramadannya. Jadi kalau boleh kita katakan Ustaz, Ramadan itu kayak inti dari semester kehidupan tahunan. Hmm. 6 bulan adalah 6 bulan untuk menyambut Ramadan, diisi dengan doa, diisi dengan kebaikan, berharap bisa Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan adalah 6 bulan untuk berdoa kepada Allah agar amalan-amalan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya. Jadi Ramadan itu inti kehidupan tahunan Ustaz. Hmm. 6 bulan untuk persiapan menyambut dengan ibadah-ibadah. Kemudian 6 bulan adalah bagaimana kita berdoa agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa wa ta'ala. Ta'ala. Dan Masya Allah. nah itu memang butuh persiapan Ustaz. Dan ada satu perumpamaan yang disebutkan dalam Al-Quran Ustaz. Bagaimana dulu ya banyak orang tidak berangkat perang Tabuk. Ya, Hmm. ya kenapa? Karena mereka dihukum oleh Allah karena mereka nggak bersiap Ustaz. Ah. Ya, sehingga Allah katakan lau aradul khuruja la'addu lahu Lahu. uddah. Seandainya mereka niat mau berjihad, tentu ada persiapan. Ya, maka inilah akibat orang yang ketika akan datang kewajiban, dia menganggap remeh kewajiban itu ketika mau datang. Nanti gampang, nanti gampang. Hmm. Ya, sehingga nggak ada niat untuk mau melakukan kebaikan. Sehingga apa? Allah hukum. Ustaz. Apa hukumannya? Dalam Al-Quran Surah udah apa Allah bi'athahum. Walakin Allah nggak Allah nggak suka mereka pergi berang. Ya, fathabbatahum. Nah, ini dia. kata. Fathabbatahum. Kalau saya tidak salah ayat itu, Allah melemahkan semangat mereka. Hmm. Wakila qudu ma'al qaidin. Wal Lalu ya udah qaidin. duduklah bersama orang. Ini bahaya ini, sahabat Aim, kalau Ramadan kita nggak siapkan diri, sehingga ya itu tadi banyak Pak, termasuk beberapa sahabat utama, Ka'ab bin Malik, Murarah, ada beberapa yang mereka tuh menganggap ya udah nanti gampang, nanti gampang. Nah, ketika kewajiban itu datang, Allah nggak suka kita beribadah di situ. Maka bahkan disebutkan fa'in rajaka Allahu, jika kau nanti datang kepada mereka, fasta'dzanuka lil khuruj, mereka minta izin untuk pergi perang lagi, Hmm. katakan Lan takhruju lan ma'ya abada. takhruju Ma'ya ila abada. ma'iya abada. Kata Allah, katakan kepada mereka, tertutup pintu kebaikan untuk nggak bisa lagi kau berperang. Nah, ada saatnya pintu-pintu kebaikan ini dibuka. Lalu kita anggap sepele, lalu Allah tidak akan pernah lagi berikan kita kesempatan untuk melakukan kebaikan itu. Apa hukumannya? Gara-gara apa? Karena tidak melakukan persiapan untuk perang. Makanya Allah katakan, "Lau aradul khuruj", seandainya ada niat untuk perang, la'addu lahuddah, tentu ada persiapan. Ah. Ya, walakin kariyallahu Kariyallahu bi'atsahum. bi'athahum. Udah. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita terkena sindrom ini ya, sahabat Ah. Aib. Ah. Ya, kita tidak melakukan persiapan sehingga pada saat kewajiban itu datang Ustaz, Allah kasih kita Allah tidak memberikan kita semangat untuk melakukan ibadah Ustaz. Hmm. Ya beda orang yang bersiap sudah, bahkan ya sekarang Ustaz tadi menyebutkan aromanya, sudah melakukan persiapan mencari bekal, ilmu, mungkin apa saja dalam rangka Ramadan. Nah, Allah Ta'ala akan memberikan kita kekuatan ya untuk bisa masuk ke dalam musim-musim ketaatan dengan penuh kebaikan. Itu Masya dia, Allah. Masya Allah. Taib, Ustaz. Nah, ini Ustaz, terkait bekal ya betul ya. Jadi Nah, memang sebaik-baik orang yang ingin menempuh perjalanan atau bertemu dengan sesuatu yang besar nah adalah Ustaz. dia harus bersiap dan berbekal, Ustaz. Maka bekal apa aja nih yang kira-kira harus kita siapkan dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan?
Nah, barakallahu fiik Ustaz. Tentu yang pertama ada yang bekal-bekal yang nampak ini adalah bekal jasmani Ustaz ya. Ya, makanya di antara hikmah kita berpuasa bulan Sya'ban ini ya, sahabat Aim adalah dalam rangka menyiapkan jasmani kita, fisik kita untuk bisa beribadah di dalamnya. Kita mulai ada adaptasi biologis Ustadz ya. Kita mulai banyak berpuasa, kemudian banyak bangun sholat malam, taraweh, qiyamul maaf. Kemudian juga memperbanyak baca Quran, memperbanyak amal-amal soleh. Ya, tadi saya sebutkan ya, pernah saya sebutkan hadis Ustaz bahwasanya dulu para salafus soleh kalau datang bulan Rajab mereka membuka Quran membacanya dan mulai bersedekah kepada orang miskin agar orang miskin ini bersiap untuk menyambut bulan Ramadan. Hmm. Banyak orang sahabat M yang mereka itu nggak punya, apalagi dengan adanya pandemi bertahun-tahun ini, ya mereka mungkin banyak kehilangan pekerjaan. Mereka masuk bulan Ramadan mungkin mereka sedih karena mereka untuk sahur mungkin belum tentu ada. Nah ini kita siapkan bulan Sya'ban ini sedekah. Jadi bersedekah juga di bulan Ramadan, iya. Ini saya katakan bulan Sya'ban ini banyak amalan-amalan yang orang lupa. Di bulan Ramadan, bulan Sya'ban ini, sahabat M, kita mulai itu sedekahin orang-orang. Hikmahnya apa? Bersedekah di bulan Sya'ban agar orang bisa masuk bulan Ramadan, dia punya bekal untuk berpuasa, bekal untuk beribadah, dikasih sajadah, dikasih baju koko, dikasih beras. Yang lagi susah sekarang apa, Sat? Minyak Minyak goreng. goreng Minyak gitu. goreng. Ya, dikasih bumbu apal sehingga Ustaz mereka tenang masuk bulan Ramadan. Fokus. Ini kadang-kadang jangankan mau taraweh, sibuk cari nafkah, mau puasa susah cari uang. Nah, kalau kita istilahnya ngasih ide lah kamu mereka akan masuk bulan Ramadan dengan Masya Allah, ya itu. Jadi bekal ini ya, bekal jasmani, ya tentu juga bekal yang sifatnya logistik ya Ustadz ya. Ya agar kita fokus. Ya mungkin sekarang ini ya kalau dulu malah disebutkan sebagian salaf kalau bulan Rajab mereka udah mulai tidak dagang, mulai itu tutup toko. Karena bulan Ramadan bulan untuk fokus begitu ya. Nah, kemudian tidak kalah pentingnya Ustazuna Al-Fadil adalah tentu ya bekal ilmu. Ya, ilmu ini penting karena Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan man abadallah bighairi ilmin kana mimma yufsidu aktsar mimma yuslih. Jadi kalau orang beribadah tanpa ilmu lebih banyak merusak daripada memperbaikinya. Nah, ini yang terjadi Ustaz ya. Kita kadang-kadang bulan Ramadan datang tapi kita nggak tahu hukum-hukum yang berkaitan ibadah-ibadah di situ. Iya. Sering terjadi Ustaz kita sudah masuk bulan berapa, hari keberapa, masih ada yang tanya Ustaz, apa hukumnya menelan ludah? Ah, Apakah membatal? Loh, kok baru sekarang nanyanya? Nah, apa hukumnya Ustaz mencicipi makanan ketika kita ibu-ibu berpuasa nih ya. iya. Terus dia mau cicipi ini makanan asin atau enggak kita dicicipi. Nah, ini pertanyaan berkaitan hukum harusnya sebelumnya al ilmu qabl qauli wal amal. Al Imam Bukhari mengatakan ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Nah, mulai sekarang tuh ya mungkin bagaimana keutamaan amal-amal apa saja ya qiyamul Ramadan. Kemudian mungkin juga keutamaannya apa agar kita termotivasi Ustaz. Iya. Manusia itu mudah termotivasi kalau tahu benefitnya apa. Tentu benefit ini benefit yang berkaitan dengan ukhrawi ya. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan akan mendapatkan ini. Siapa yang qiyamul lail akan mendapatkan ini. Siapa yang bersedekah akan mendapatkan ini. Nah, itu kemudian juga tentu berkaitan dengan hukum-hukum ya. Ya, hukum puasa, apa yang membatalkannya ya. Apa saja yang mubtilat ya, pembatal-pembatal puasa, apa saja amal-amalan yang bisa bukan hanya membatalkan tapi juga menghilangkan pahalanya. Ini harus kita tahu. Ya, karena itu kata Nabi banyak min shaimin betapa rubba shaim laisa lahu min hadzi illal ju' wal atash. Kata Nabi tidak ada yang dia dapatkan kecuali haus dan lapar. Nah, itu bekal ilmu Ustaz ya. Tentu juga adalah bekal bertaubat Ustaz. Ini wasiat para salaf Ustaz. Ketika memasuki musim ketaatan adalah bertaubat. Kenapa harus bertaubat? Karena dosa akan memberatkan kita untuk beribadah. Ini musim ketaatan. Bulan Ramadan adalah banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah lipat gandakan pahalanya. Puasa, qiyamul lail, baca Quran, sedekah, ada i'tikaf ya, ada umrah di bulan Ramadan. Masya Allah Ustaz. Umrah terbaik di bulan Ramadan karena sama pahalanya dengan berhaji. Ya, subhanallah. Nah, ini butuh apa? Butuh kita pertama mohon ampun kepada Allah, memperbaharui taubat Ustaz. Tidak ada yang menghalangi kita taat kepada Allah kecuali dosa Ustaz. Ya, makanya wasiat para salaf hendaknya kita jamaah para sahabat aim memperbaharui taubat kita. Memohon ampun kepada Allah Jalla Jalaluh.
Tidaklah ada yang membuat kita berat untuk sholat malam, sholat tarawih kecuali dosa. Ya, berat untuk melakukan kebaikan kecuali dosa. Maka hendaknya kita memperbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wataala. Nah, ini Masya kira-kira Allah. Ustaz. Nah. Iya, itu persiapan ilmu dan memang pemahaman terkait keutamaan-keutamaan terhadap apa yang dilaksanakan itu penting juga Set, ya. Nah, Ustaz. Karena memang itu dasar agar kita lebih termotivasi dalam beramal. Dan Nah, jangan sampai juga nih kita udah masuk bulan Ramadan masih nggak tahu berapa rakaat tarawih, ya. Atau biasanya yang jangan. paling sering itu adalah kadar berapa Nah, yang harus kita keluarkan untuk zakatul fitr. nah, zakat Itu juga fitrah. ya. Maka ya ini hal-hal ini. Kemudian iktikaf, biasanya orang yang bertanya-tanya tuh Hmm. iktikaf, bagaimana iktikaf? Dan lain sebagainya. Maka ini ilmu-ilmu ini ya, sahabat Aim sekalian, ya di apa ya, dicari dulu nih di mungkin yang lupa di murojaah, yang belum tahu dicari tahu agar bisa menjadi bekal yang cukup kuat ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita tidak lagi bertanya-tanya gitu, karena al ilmu qoblal qaul wal amal. Nah, terkait tadi hal-hal yang cukup penting, yaitu tentang kadang-kadang ada sebagian orang yang berpuasa Ramadan yang tadi Ustadz sempat ungkapkan, mereka tidak mendapatkan kecuali haus dan lapar saja. Hmm. Maka kita pengen tahu nih hal-hal apa saja yang menjadikan puasa kita atau ibadah saum kita ini menjadi sia-sia, Ustadz. Barakallahu fiik. Masya Allah Ustaz. Ini yang menjadi seharusnya menjadi poin yang lebih penting ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Laisa sya'nu fil amal." Bukan yang penting beramal saja. Innama sya'an fi hifzil amal. Ya, mimma yuhbitu au yufsidu au kama qala. Begitu. Kata beliau, yang paling penting adalah bagaimana amalan kita ini tidak terkontaminasi, tidak rusak. Kita jaga amalan kita ini sahabat aib agar dia tidak rusak sehingga batal atau rusak dengan amal-amalan yang bisa merusaknya. Jadi bukan sekedar puasa, bukan sekedar sholat tarawih saja. Jadi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti. Betapa banyak orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa. Laisa lahu min siyami, kecuali hanya haus dan lapar. Nah, maka banyak tuh ya seperti ya, para salaf Jabir adalah mengatakan jangan kau jamakan hari puasamu dengan hari tidak puasa. Itu harus beda ya. Ya apa namanya? Hendaklah engkau mempuasakan matamu, puasakan telingamu, puasakan bahkan puasakan, makanya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan tingkatan orang berpuasa Ustaz. Ya. Yang pertama kata beliau tingkatan orang awam yang berpuasa hanya kemaluan dan perut. Puasa itu saja. Ya. Ini puasanya orang kebanyakan kata beliau. Nggak dapat apa-apa kecuali ya mempuasakan. Nah, kemudian yang kedua, yang lebih tinggi adalah mempuasakan anggota tubuh yang lain. Di antaranya puasa lisan, di antaranya puasa mata. Jangan sampai kita berpuasa tidak makan dan minum, yang asalnya ada itu adalah halal, tapi karena melatih diri kita, kemudian diharamkan. Asalnya halal, Ustaz. Makan, minum, berhubungan suami istri kan asalnya halal. Tapi dia menjadi haram dalam siang hari bulan puasa. Tapi justru yang asalnya haram, justru kita membat. Yang tadinya halal, lalu jadi haram, kita tinggalkan kan ya. Tapi sesuatu yang asalnya haram, seperti apa Ustaz? Berdusta. Makanya Nabi mengatakan, ya, apa namanya? Barang siapa yang berpuasa, ya, man shoma walam yada qaula zur, tidak meninggalkan kata-kata dusta, kata-kata kotor, ya, falaysa lillahi haja ayyada'a ta'amu wa syarab. Allah enggak butuh puasanya. Ya karena apa namanya? Di antara hikmah berpuasa adalah la'allakum tattaqun. Tattaqun artinya apa? Di antaranya adalah mengerjakan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Nah, maka jangan sampai sahabat Aim kita berpuasa menahan perut, menahan makan dan minum, tapi yang jelas-jelas haram kita lakukan. Ini kan luar biasa. Ya, Yaitu apa? Berdusta, qaul zur, kata-kata yang betul. qaul zur itu wal jahal, perbuatan bodoh, itu perbuatan dosa. Ya, maka ini jadi mata juga saat di Indonesia itu ada yang namanya ngabuburit. Ya kan? Ya, puasa ke mall, ngeliatin ini, ngeliatin ini. Ya, terus puasanya gimana? Ini yang Nabi mengatakan nggak dapat apa-apa. Sah puasanya Ustaz, tapi nggak dapat pahala kebaikan sedikit pun. Ya, kemudian telinga mendengar musik, ya, kemudian lisan ngobrol ngalor ngidul menggibah, ya, atau menyanyiakan waktu, ya, apa, wasting time kalau mereka Wasting sambil time. main game, main apa, ya ini sayang, ya.
ya ini yang merusak atau belanja atau kemudian sibuk dengan belanjaan, sibuk dan lain-lain yang seharusnya kita lebih banyak berfokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tingkat yang tinggi adalah mempuasakan hati. Ya, hati ini ya dikosongkan dari hal-hal yang dibenci oleh Allah SWT. Jadi bukan hanya mata berpuasa, tapi hati pun juga memikirkan maksiat pun enggak. Hati ini, makanya di bulan Ramadan kita disuruh untuk memperbanyak baca Quran, Ustaz. Ya, ya apa namanya takalli wa tahalli ya. Mengosongkannya kemudian kita isi itu di siang hari kita menahan diri dari maksiat, lapar dan perut dengan kemaluan, kemudian di malam hari diisi dengan kebaikan baca Quran, mendengarkan kita salat tarawih. Ya, jadi hati ini mengosongkannya, mempuasakannya dari hal-hal yang hina dan rendah. Jangan sampai kita puasa saat ya yang dipikirin makan terus, yang Hmm. dipikirin syahwat terus. Ya ini, nonton itu. Waliyahzubillah. Jadi hati pun juga berpuasa. Nah, itu dia. Masya Allah. Jadi intinya jangan sampai itu tadi ya. Jangan sampai kita udah meninggalkan sesuatu yang asalnya halal dalam rangka puasa, tapi kita tidak meninggalkan sesuatu yang bahkan di luar puasa pun itu haram. Nah, Iya, seperti dusta Ustaz, iya, seperti seperti ghibah Ustaz. Nah, ini gibah itu. kan jelas-jelas haram di luar bulan Iya. puasa. Dan itu gibah juga dia tetap makan itu kan ya, makan daging manusia Makan lain daging gitu Sat. manusia lain, Masya Allah. Masya Allah. Dan sering terjadi juga saat biasanya yang cukup apa ya, cukup jadi sesuatu yang miris adalah orang yang dia berpuasa tapi dia tetap dengan kebiasaannya bahwa sholatnya bolong-bolong. Nah ini Nah, juga ya, ya melalaikan sholat nih. Padahal kan sholat ini rukun Islam yang sebelum lebih rukun Islam lebih puasa gitu. utama, lebih penting. Iya Ya. gitu. Kata Nabi SAW, ya'lamu anna khaira amalikum as-salah. Ketahuilah bahwasanya sebaik-baik amalmu adalah sholat. Iya, iya. Nah, ini. Nah, makanya emang itu yang harus jadi perhatian bahwa kita jangan sampai melakukan keharaman-keharaman termasuk di dalamnya tadi meninggalkan kewajiban sholat, Nah, ya Ustaz. meninggalkan amalan-amalan yang biasanya wajib di luar Ramadan kita tetap laksanakan. Jangan Nah, Ustaz. mentang-mentang ada Ramadan merasa bahwa ini kayaknya pahalanya bisa membackup nih. Hmm. Gitu. Ini bahaya nih ini pemikiran seperti ini sahabat Aim. Dan juga tadi hal-hal yang haram ya, keharaman-keharaman yang harus kita hindarkan di luar bulan Ramadan, maka harus lebih kita jaga lagi untuk jangan sampai terjerumus di Di bulan bulan Ramadan. Nah, Ramadan Ustaz. atau saat kita berpuasa. Tapi Ustaz, kemudian ketika seorang muslim ini berlalu Ramadan darinya, maka gambaran yang ideal bagi seorang muslim yang Ramadan itu berlalu darinya itu bagaimana Ustaz? Yang berlalu dari Ramadan. Iya, nah, barakallahu fiik Ustaz. Jadi tentu di antara tanda diterimanya amalan kata para sebagian salaf adalah adanya taufik amalan berikutnya. Jadi itu tanda kabulnya amalan kita adalah kita diberi Allah taufik untuk melakukan amalan berikutnya. Jadi makanya ada puasa Syawal ya, ada kebaikan-kebaikan berikutnya. Maka sahabat Aim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ingin melihat apakah Ramadan kita ini madrasah Ramadan kita ini sukses atau tidak Ustaz. Lihat sesudah Ramadan. Ramadan ini kan madrasah. Ya, maka sungguh karena makanya itu sebagian ulama mengatakan ditanya bagaimana orang yang hanya baik di bulan Ramadan. Ya, kata para ulama salaf itu seburuk-buruk kaum. Mereka hanya mengenal Allah hanya di bulan Ramadan. Jadi Rob kita di bulan Ramadan yang Maha Pengampun adalah Rob yang sama di luar bulan Ramadan. Ini sebagian orang kalau selesai bulan Ramadan satu Syawal udah hilang semua kebaikannya. Nah, ini nggak berdampak berarti. Maka jadi Ramadan ini ibarat madrasah pelatihan Ustaz ya. Maka itu berdampak pada 11 bulan berikutnya Ustaz. Ya, makanya kita dilatih satu Syawal ya, kita haram berpuasa. 2 Syawal itu sudah mulai puasa Syawal. Nah, itu diuji tuh Ustaz. Ya, dan kebaikan-kebaikan lain. Apakah bacaan Quran kita masih rutin? Apakah qiyamul lail kita juga? Ya, terutama masjid lah. Kita akui, Masya Allah, kalau bulan Ramadan masjid penuh Ustaz ya. Iya. Tapi setelah Syawal hilang tuh semua. Nah, ini diantara tanda-tanda ya. Berarti amalan kita ini kurang berkualitas Ustaz ya. Nah, itu dia. Masya Allah ya. Jadi intinya bagaimana apa-apa yang jadi kebaikan selama di bulan Ramadan ini tetap bisa dilaksanakan pada setelah Ramadan. Nah, Tadi Ustaz. ibarat madrasah ya. Gitu, ibarat madrasah kayak kita yang terpenting juga bukan kita dapat nilai bagus pas di sekolah, tapi pas lulus kita berhasil. Jadi Nah, orang yang berhasil, maka itu juga
sebagai seorang muslim yang bertemu dengan bulan Ramadan, ya kualitas ibadah kita di bulan Ramadan harus tetap bisa dipertahankan ketika Ramadan Nah, berlalu, Ustaz. nah Ustaz, Ya. itu dia. Dan memang konsistensi itu hal yang mahal, sahabat Taim, ya. Istiqomah, nah Ustaz. Nah, istiqomah. Ahabul amali ilallah Adwama adwamuha wa wa in in qalla. qalla. Barakallahu fiik. Amalan yang paling Allah cintai adalah yang paling dawam walaupun sedikit, apalagi banyak. Nah, biasanya bulan Ramadan nih terbiasa dengan banyak, Sat. Maka Nah, mudah-mudahan setelah Ramadan amalannya tetap banyak. nah, Tapi Masya Masya Allah. Allah, Alhamdulillah ya, perbincangan tentang bulan Ramadan ini selalu menarik, dan semoga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Amin, dengan amin. bulan yang mulia ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan dalam keadaan bisa terus Allah beri taufik untuk beramal soleh dan istiqomah di Nah, atas itu yang amal paling soleh. penting Ustaz. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit bahwasanya hendaknya kita memperbanyak doa. Karena tidak ada satupun kebaikan kecuali karena pertolongan Allah Azza wa Jalla. Bukankah Nabi mengajarkan kita Allahumma inni ala dzikrika syukrika wa husni ibadatika. Karena itu sahabat saya minta pertolongan kepada Allah. Pertama agar kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua minta kepada Allah agar kita diberi taufik untuk bisa beramal di dalamnya. Jangan menyandarkan kepada diri sendiri, sahabat Aim. Minta pertolongan. Lihat, Nabi SAW mengajarkan kita, ya Allah bantu aku agar bisa berzikir, beribadah, ya, bersyukur dan beribadah dengan baik. Coba. Ini menunjukkan bahwasanya seluruh kebaikan-kebaikan bulan Ramadan adalah kita minta kepada Allah. Sebelum Ramadan, kita mohon diberi taufik. Di antaranya adalah agar sampai bulan Ramadan. Yang kedua, agar di bulan Ramadan kita diberi Allah hidayah dan taufik untuk bisa mengamalkan ya kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Nah, itu dia. Masya Allah, Masya Allah. Tapi Ustaz, jazakumullah khairan Oh iya, atas kesempatannya pada perbincangan kali ini, dan terima kasih banyak sahabat Aim telah menyimak perbincangan kami tentang bulan Ramadan ini, ya. Semoga kita semua dipertemukan pada dalam bulan Ramadan dalam keadaan yang baik. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan katsira. Jangan lupa dukung kami di channel YouTube kami di Mahat Abdullah ibnu Mas'ud. Kami juga di Instagram, follow kami di Mahat_Aim, dan di Facebook di Mahat Abdullah ibnu Mas'ud. Jazakumullahu khairan katsira. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.